أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah karangan Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Muqaddimah, kita masuk di muqaddimah dulu. Karangan Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau ini seorang ulama ahlus sunnah wal jamaah, tinggal di Syria, meninggal dunia karena sebab bom ketika sedang mengajar tafsir di masjid di kota Damaskus ya. Nah itu ada YouTube-nya, ada tuh, coba lihat nih, lagi sedang mengajar. Mudah-mudahan beliau itu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, al-qismul awal, bahagian yang pertama. Kan gitu kan. Muqaddimat, beberapa muqaddimah. Jadi di muqaddimah ini ada beberapa perkara yang akan dibahas oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Pertama, ahammiyatus siratin nabawiyah fi fahmil Islam. Ahamiyah ya. Ahammiyatus sirah. Itu penting, kepentingan mengetahui, mempelajari pentingnya sirah nabawi, jalan kehidupan Rasul, fi fahmil Islam, dalam memahami agama Islam. Jadi orang kalau dia mengerti, paham, tahu perjalanan hidup Nabi dari A sampai Z, dia akan membantunya untuk paham agama Islam. Nah gitu. As-siratun nabawiyah, yang kedua mengenai perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa tatawwarat dirasatuha, bagaimana berkembang metode mempelajari sirah an-nabawiyah tersebut. Wa kaifa yajibu fahmuhal yaum, dan bagaimana wajib memahami sirah nabawi sekarang ini, hari ini. Perlu ya. Sirru ikhtiyaril jaziratil Arab, rahasia terpilihnya jazirah Arab. Sirru ikhtiyari al-jaziratil arabiyyati, rahasia dari terpilihnya jazirah Arab. Mahdan linash'atil Islam, menjadi tempat kelahiran linash'atil Islam, untuk pertumbuhan Islam. Kenapa kok yang dipilih itu kok daerah jazirah Arab? Kok enggak Riau kan itu kan? Kenapa enggak Sumbar gitu? Kenapa enggak di Sidempuan habis kan? Salah Sidempuan ya kan? Nah, itu dia. Yang berikutnya, Muhammadun khatamun nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pungkasan dari para nabi, penutup para nabi. Kemudian wa alaqatu da'watihi bid-da'awati samawiyyati sabiqah. Hubungan dakwah Nabi Muhammad dengan dakwah as-samawiyah, kelangitan. As-sabiqah, yang sudah terdahulu, yang lewat. Al-jahiliyatu wa ma kana fiha min baqayal hanafiyah, masa jahiliyah. Wa ma kana fiha, dan hal-hal yang ada pada masa jahiliyah itu, min baqayal hanafiyah, dari sisa-sisa ajaran kelurusan, ajaran lurus yang dibawa oleh Nabi
Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ahammiyatus siratin nabawiyah. Fi fahmil Islam, kepentingan dari sirah an-nabawiyah dalam memahami Islam. Kata beliau, laisal gharadu min dirasati siratin nabawiyyati wa fiqhiha mujarrad al-wuqufi al-waqa'i'i at-tarikhiyah. Bukanlah tujuan. Jadi kata beliau di sini, laisal gharad, bukanlah tujuan dari mempelajari sirah nabawi itu dan memahami pelajaran dari sirah nabawi itu. Jadi kata beliau, kita itu kalau belajar tentang sirah nabawi, memahami pelajaran tentang sirah nabawi itu bukan mujarradul wuquf, semata-mata berhenti alal waqai', di atas kejadian-kejadian at-tarikhiyah yang bersifat sejarah. Kenapa kok belajar sirah nabawi? Oh, supaya saya tahu sejarah gitu, supaya tahu aja. Atau kalau sekarang supaya nanti waktu ujian dapat nilai tinggi, nah, kan itu kan. Ya tak napis ya kan, ujian kuliah gitu kan, supaya nilainya A kan itu. Belajar. Kata bukan seperti itu. Wala sarda ma turrifa aw hummila min al-qisasi wal ahdathi, dan tidak sarda itu menyampaikan ma turrifa, sesuatu yang ditambahkan, au hummila au jummila, atau yang diglobalkan, dikumpulkan, minal qisasi wal ahdath, daripada berbagai kisah dan berbagai macam kejadian. Jadi tujuannya bukan itu belajar sejarah. Walidha, oleh karena itu, maksudnya sejarah nabawi itu ya, sejarah nabi. Dan oleh karena itu, karena tujuannya bukan seperti itu, fala yambaghi, maka tidak seyogyanya an na'tabir, kita itu memperhitungkan dirasata fiqh siratin nabawiyah min jumlatid dirasati tarikhiyah. Tidak seyogyanya memperhitungkan, memasukkan pelajaran fikih sirah nabawi itu termasuk dari kumpulan pelajaran sejarah. Nah, jadi nggak cocok kalau belajar sirah nabawi itu dimasukkan dalam pelajaran sejarah, terlalu rendah. Jadi bagusnya sirah nabawi ini jadi pelajaran khusus yang sifatnya bukan hanya sekedar untuk mengetahui sejarah. Kalau pelajaran sejarah ya untuk pengetahuan gitu kan. Nah, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, udah mau tahu aja. Tapi yang diinginkan beliau lebih dari itu. Nah, bukan hanya belajar sejarah saja. Sya'nuha ka sya'nil itla'i ala sirati khalifatin min al-khulafa. Hal dari sirah nabawiyah, mempelajari sirah nabawi itu seperti keadaan mempelajari perjalanan satu orang khalifah dari berbagai macam khalifah Islam. Aw ahdin, atau satu masa minal uhudit tarikhiyatil ghabirah, dari masa-masa bersejarah yang telah lewat. Makanya dalam surah Ali Imran ya kan, wa kadzalik wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas liya'lamallahu alladhina amanu minkum, kan gitu kan, wa liya'lamas sabirin. Jadi hari-hari itu kan Allah bolak-balik dia. Jadi sejarah yang terjadi pada zaman Rasul dari perjuangan Islam itu akan terjadi kepada zaman kita. Nah, kalau kita tahu itu, kita bisa jadi pegangan gitu. Wa innamal gharadu minha, hanyalah tujuan daripada mempelajari sirah nabawi itu, ayatasawwar al-muslim al-haqiqatal islamiyah. Orang muslim itu dapat menggambarkan hakikat Islam. Islam itu hakikatnya ada pada perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fi majmu'iha, pada globalnya hakikat Islam tersebut, mutajassidatan fi hayatihi
yang dibentuk keadaannya pada hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidupnya Rasul itulah hakikat Islam. Nah, dari intisari ajarannya. Jadi maksudnya bukan kalau Rasul itu naik unta, kita tak boleh naik mobil, nah, gitu kan. Kalau Rasul itu naik kuda, kita nggak boleh naik Honda, kan itu kan. Nah, bukan itu hakikat ajaran Islamnya itu. Ba'daan fahimaha mabadi'a wa qawa'ida wa ahkaman mujarradatan fi dhihn. Setelah kita memahami hakikat Islam itu pada dasar-dasarnya, kaidah-kaidahnya, hukum-hukum yang murni ada dalam pemikiran. Jadi setelah kita belajar teoritas tentang ajaran Islam, kita perlu belajar praktek. Dari mana prakteknya? Dari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ai inna dirasat as-siratin nabawiyah, sesungguhnya mempelajari perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisat siwa amalin tatbiqiyyin, bukanlah selain daripada tindakan nyata. Nah, jadi belajar sirah nabawi itu, kita itu menginginkan memahami ajaran Islam dari tindakan nyata yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuradu minhu tajsidul haqiqatil islamiyyati kamilatan, yang diinginkan dari tindakan nyata itu penggambaran hakikat Islam kamilatan, secara sempurna. Dari mana sempurnanya? Dari mana? Fi mathalihal a'la Muhammadun, pada percontohan hakikat Islam yang tertinggi, dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi intinya belajar sirah itu gitu. Makanya bagus sekali ada penyampaian apa? Sirah An-Nabawiyah itu ketika disampaikan diambil hikmah. Nah, jadi menyampaikan tentang sejarah, hikmahnya apa? Nah, untuk kita. Itu maksud Syekh Al-Buti, sampaikan sejarah, hikmahnya apa gitu. Jamusan Nafis kemarin masalah sejarah surah apa, hikmah surah An-Naml ya. Nah, semut, sejarah Nabi Sulaiman, hikmahnya apa? Nah, itu dia maksudnya gitu. Iya tak? Kusuk yang Ustaz ya. Nah. Atau banyak utang enggak? Banyak utang enggak? Wa idza aradna, apabila kita ingin an nujazzi'a, juzuk, kita membagi. Kalau kita mau membagi hadzal gharad, tujuan ini, tujuan yang beliau sampaikan tadi itu, mau kita bagi, kan banyak pengantar tadi itu. Wa nusannifu ajza'aha, dan kita mau menyusun bagian-bagiannya dari tujuan ini. Fa inna minal mumkini hasraha fil ahdafit tafsiliyati taliyah, maka sungguh termasuk dari perkara yang memungkinkan meringkasnya pada tujuan-tujuan terperinci yang berikut ini. Nah, ada 5. Kalau kita mau menghitung-hitung tujuan dari mempelajari sirah An-Nabawiyah beserta manfaatnya, paling tidak kata beliau ada 5. 5. Di situ 5 tuh. Yang yang pertama, the first, fahmu syakhsiyatir Rasul, paham kepribadian Rasul. Ada kata pujangga itu, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Itu masalah itu Ustaz Nafis yang paham tuh. Ya tak? Maksudnya An-Nabawiyah, Rasul seorang dinisbatkan kepada kenabian. Min khilali hayatihi, dari celah-celah kehidupan Rasul, wa dhurufihi, dan kondisi-kondisi yang dihadapi Rasul, allati 'asha fiha, yang Rasul hidup pada kondisi tersebut. Jadi kalau kita paham sirah Nabawiyah itu, kita tahu ginilah hidup Nabi Muhammad. Nah, gitu.
Kalau Rasul dia di rumah bagaimana dengan keluarganya, kan itu kan? Tahu kita. Li ta'akkudi min anna Muhammadan alaihi salatu wassalam, supaya mengukuhkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lam yakun mujarrada abqariyin sammat bihi abqariyatuhu baina qaumih. Jadi Rasul itu tidak semata-mata atau sekedar tokoh yang tinggi pada Rasul itu ketokohannya di antara kaumnya. Jadi kita paham, oh ini Rasul ini tokoh orang Mekah. Tapi yang kita paham bukan sekedar itu. Walakinnah tokoh dunia, kan termasuk tokoh dunia dia kan. Berapa 100 orang berpengaruh dunia kan, nomor 1 termasuk. Jadi enggak kita pahami ketokohan itu aja gitu. Rasul dia tidak hanya dipandang dari sisi kesuksesan dia memimpin negara, tidak. Walakinnahu qabla dzalik, tetapi halnya sebelum ketokohan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, dia adalah rasulun ayyadahullahu biwahyin, yang Allah kuatkan ia dengan wahyu min indih, dari sisi Allah, wa taufiqin min ladunhu, dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Paham kita? Ini tujuan pertama dan manfaat belajar sirah nabawi. Yang kedua, ayajidal insanu baina yadayhi, manusia akan mendapati di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suratan, satu gambaran, lil mathalil a'la, bagi percontohan yang tertinggi, fi kulli sya'nin, pada satu kondisi, min syu'unil hayatil fadilah, dari kondisi-kondisi kehidupan yang utama. Supaya yaj'ala minha dusturan, supaya manusia dari percontohan yang tinggi itu menjadikannya dusturan, aturan baku. Makanya memang sorban itu Rasul pakai sorban, ya kan? Abu Jahal juga pakai sorban. Tapi bila kita memakai sorban mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan niat itu kita mendapatkan kebaikan. Nah, itu dia. Apalagi Abu Jahal pakai jubah, Rasul juga pakai jubah. Kalau kita memakai jubah, niat mengikut Rasul juga merupakan sebuah kebaikan. Nah, gitu. Jadi jangan jadikan standar. Memang masalah jubah itu tidak mengukur standar kebaikan seseorang gitu. Tapi kita tidak tahu niat dia memakai itu. Nah, gitu. Tongkat itu kan bukan sunnah syariat, ya kan? Maksudnya apa fadilah memakai tongkat? Kan tidak. Tapi kalau kita memakai tongkat karena ingin meniru yang disukai Nabi, itu juga menjadi sebuah kebaikan. Nah, kebaikan. Jadi dengan mempelajari percontohan hidup Rasul, kita bisa menjadikan contoh Rasul itu sebagai aturan baku hidup. Nah, gitu. Aturan baku. Ya tamassaku bihi, yang dia berpegang dengannya, wa yasiru alaihi, dan dia berjalan di atasnya, wala raiba annal insan, dan tidak ada keraguan bahwasanya manusia mahma bahatha an muthulin a'la fi nahiyati min nawahil hayah, fi nahiyatin min nawahil hayah. Jadi ketika kita itu membahas, mencari dari berbagai contoh yang tinggi, fi nahiyatin, pada satu segi, min nawahil hayah, dari segi-segi hidup, fa innahu wajidun kulla dzalika fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan itu semua pada kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang muqaddimah dari sejarah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.